Oke, ya teman-teman kita akan instant review ya sebentar. Oke. Ya, kita akan melakukan instant review ya untuk pertandingan kita hari ini. Pertama kita akan bahas eh, statistiknya dulu ya. Oke, sebentar kita akan lihat statistiknya. Secara statistik sebenarnya kita menguasai pertandingan, cuman eh banyak membuang-buang kesempatan ya. Dan tidak bisa klinis untuk membongkar pertahanan Fulham tadi ya. Jadi ya walaupun kita ada 10 tendangan ke arah gawang dan ada 4 kesempatan, tapi hanya bisa mencetak satu gol gitu ya. Jadi amat sangat kurang bisa memanfaatkan kesempatan yang ada gitu ya bagi Arsenal. Jadi ya ini sangat disayangkan. Tadi kita juga ada terakhir di menit-menit akhir ya berhasil mencetak gol Bukayo Saka, tapi tadi dianulir karena offside dari Martinelli yang menerima bola lalu memberikan umpan kepada Saka tadi itu ya, itu ternyata offside. Kita lihat sebenarnya kita untuk serangannya bisa menciptakan kesempatan ya, XG-nya ini 1,93, 12 tendangan ke arah gawang, 4 on target, 4 kesempatan besar, dan 3 dari 4 kesempatan itu terbuang sia-sia gitu ya. Intinya sebenarnya kita menguasai pertandingan tapi tidak bisa memanfaatkan ya. Jadi saat ini kita memang untuk di depan ini masih belum ada yang bisa secara secara apa namanya secara secara klinis bisa menciptakan gol gitu ya. eh Gol kita tadi sekali lagi dari apa namanya dari corner kick ya, kesempatan dari corner kick tadi Saliba yang bisa menerima bola dan memanfaatkannya menjadi gol. Jadi ya ini ya ya eh, sayang sekali lah ya gitu intinya. Ntar saya agak kecilin sedikit. Ya inilah, jadi masih perlu apa namanya yang bisa klinis di depan gitu kan. Kabarnya sih Arsenal mengincar Alexander Isak ya. Jadi intinya kalau kita lihat ya tadi sekali lagi, secara permainan kita bisa menguasai pertandingan tapi ya tidak bisa memanfaatkan gol. Ditambah dengan satu kelengahan tadi ya di babak pertama, di mana serangan balik Fulham bisa mencetak satu gol gitu ya. Itu tadi kelengahan dari Kiwior yang dimanfaatkan oleh Raul Jimenez, memanfaatkan ruang antara Kiwior dan Saliba itu ya. Tadi dipikir oleh Kiwior itu akan datang dari sisi luar, ternyata Raul Jimenez berputar dan masuk dari sisi dalam. Ya, apalagi ya, untuk pertandingan kali ini sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya yang bisa dibilang. Ini cuman ya tadi tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada lah ini Arsenal. Jadi tidak bisa memangkas apa namanya memangkas poin dengan Liverpool nih ya. Kita baca dulu mungkin dari teman-teman yang ada di sini. Eh Ya, ini jadi ya kita ya sekali lagi sih kalau dari saya ini memang dari Arsenal yang kurang bisa memanfaatkan kesempatan lah, itu aja. eh untuk dari sisi apa namanya corner kick, saya rasa juga tadi sudah cukup bagus, cuman
kita tidak bisa terlalu banyak tadi menciptakan corner kick seperti Manchester United ya ketika melawan Manchester United, karena memang tadi lebih rapi lah ya untuk pertahanan Fulham ini dibandingkan Manchester United, di mana mereka ketika membuang bola lebih banyak membuang bola ke samping, jadi menjadi lemparan ke dalam bukan corner kick gitu. Jadi sudah lebih terarah gitu. Untuk apalagi tadi ya, serangan-serangan tadi menurut saya agak telat memasukkan Martinelli ya. Harusnya sih menurut saya memang Martinelli dari awal, bukan Trossard ya. Kenapa? Karena memang lebih cocok Martinelli di depan lebih dahulu. Itu bikin capek pemain lawan dulu, baru masuk Trossard. Itu sebenarnya menurut saya format yang lebih bagus gitu ya. Untuk Kiwior jangan terlalu disalahin juga ya, walaupun tadi saya bilang bahwa gol pertama ini adalah Kiwior yang berhasil dikecoh oleh Raul Jimenez. Tapi menurut saya Kiwior secara garis besar hari ini permainannya juga nggak jelek-jelek amat. Coba kita lihat ya. Untuk Kiwior dikasih nilai berapa? Dikasih nilai 6,8 ya oleh Footmob. Menurut saya sih lebih arahnya ini untuk pemain depan kita ya. Kita butuh yang untuk kondisi-kondisi seperti ini lebih bisa klinis gitu ya. Havertz tadi sebenarnya juga lumayan, tapi tetap agak kurang bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada sih gitu. Ya itu dari sisi kanan kita lihat Saka, Odegaard dan Partey hari ini nggak terlalu nggak terlalu jos lah ya gitu kalau dibilang, jadi nggak terlalu kelihatan juga Saka dan Odegaard hari ini. Saka tadi juga sebenarnya untuk kesempatan yang tadi bisa mencetak gol, tapi sayang offside dari Martinelli yang memberikan umpan tadi ya. Beberapa kesempatan tadi Declan Rice menurut saya tadi juga Declan Rice ini kayaknya perlu latihan untuk menendang ke arah gawang ya. Jadi Declan Rice ini menurut saya perlu sekali latihan untuk menendang ke arah gawang, karena tadi beberapa kali kesempatan juga Declan Rice ini nendangnya nggak on target. Jadi nggak on target. Mending kalau diselamatkan oleh Leno ya, tapi ini memang benar-benar tendangannya Rice ini melenceng gitu. Jadi Declan Rice menurut saya bisa bagus dalam corner, memberikan umpan-umpan dari corner, tapi ketika open play menurut saya Declan Rice ini perlu latihan untuk nendang on target ke arah gawang gitu. Ya, jadi ya itu sih. Siapa lagi tadi? Ethan Nwaneri untuk waktu yang terbatas tadi turun ya udah lumayan juga. Merino, Gabriel Jesus itu juga tadi ya standar lah ya untuk pertandingan hari ini. Ya ya cukup mengecewakan hasilnya sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, kita harus menerima dan ya kita bersiap untuk pertandingan selanjutnya ya. Untuk pertandingan selanjutnya kita akan ketemu siapa ini ya? Arsenal. Kita akan ketemu untuk next match Monaco ini ya, untuk Champions League ya. Untuk nextnya sebentar kita lihat fixturesnya dulu. Ini ada fixtures abis itu untuk EPL kita akan ketemu Everton ya. Ya oke. Jadi kita di pertengahan minggu akan ketemu Monaco, dan weekend nanti akan ketemu dengan Everton. Ya itu aja sih dari saya teman-teman. Terima kasih ya yang sudah nemenin saya untuk hari ini nonton pertandingan sampai dengan malam ini. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah temenin saya dengan chat-chatnya. Itu aja ya. Ini apakah ada chat lagi dari teman-teman? Martinelli mainnya itu aja bang menurut saya. Ya
kalau dibilang itu aja karena memang perannya dia itu gitu kan. Perannya dia adalah untuk membawa bola ke depan. Jadi Martinelli itu memang perannya untuk membawa bola ke depan, crossing gitu ya. Membawa bola ke depan dan crossing. Perannya dia memang di situ. Eh Harusnya adalah siapa yang lalu bisa memanfaatkan bola-bola dari dia gitu kan. Siapa Declan Rice menurut saya harusnya perannya adalah dari midfield di belakangnya Martinelli ini yang untuk lalu bisa memanfaatkan bola-bola dari Martinelli itu gitu loh, yang untuk bisa jadi TikTok sama Martinelli yang saat ini masih belum ada dapat ya. Kalau menurut saya dulu itu dia kenapa Martinelli itu naik banget itu karena di belakangnya dia ada Xhaka ya, Granit Xhaka, dan belum ada yang bisa menggantikan gitu. Lalu fullback Arsenal cedera semua. Nah, ini yang menjadi satu hal yang bingung juga ya. Intinya Arsenal butuh penyerang yang menurut itu sebenarnya kalau kabarnya saat ini kan Alexander Isak ya yang menjadi target utama. Cuman Isak ini berapa harganya nanti yang akan dipatok oleh Newcastle, dan itu juga kemungkinan besar adalah awal musim depan gitu. Jadi kalau dari saya kayaknya kalau mau beli penyerang di jendela transfer musim dingin ini tidak memungkinkan lah ya. Saya rasa ini tidak memungkinkan. Alexander Isak sendiri itu juga melihat kita juga menunggu kondisi kan, apakah Alexander Isak memang minta untuk dijual, karena Alexander Isak itu menunggu apakah Newcastle bisa dapat pertandingan Eropa. Harapan Alexander Isak sendiri, sepengetahuan saya Alexander Isak itu seminimal-minimalnya adalah Newcastle itu dapat Europa League gitu ya, bisa ada di pertandingan Eropa. Jadi ya itu, thank you Bang. Ya, saya makasih Bang. Ini ya udah hadir ke channel saya. Another pasien BPJS. Siapa sih yang ini tadi mal? Bentar, saya mau lihat emang tadi ini siapa lagi yang, ya itu sih tadi ya. Ini juga bahayanya. Ini saat ini memang Arsenal apa ya? Untuk cederanya ini lagi banyak banget, ini yang lagi apa ya, yang lagi bikin puyeng gitu ya. Ntar pindah Arsenal jadi tajam, ayo loh. Yakin mau dilepas Nunes? Itu Nunes itu kita udah punya dulu striker kayak Nunes kan, udah kita jual. Namanya Eddie Nketiah kan. Eddie Nketiah itu, saya bilang Eddie Nketiah itu persis banget kayak Nunes. Eddie Nketiah, saya berkali-kali bilang Eddie Nketiah itu Nunesnya Arsenal. Udah kita jual awal musim ini gitu ya. Lawan Monaco ketemu mantan lagi, iya itu ya. Isak sejak musim pertama sering sakit-sakitan. Iya sih, tapi Isak ini kita lihat beberapa pertandingan terakhir, Isak ini penentu loh bagi Newcastle kan, antara yang bisa dapat. Intinya kalau nggak ada Isak ini beberapa pertandingan Newcastle itu akan berakhir dengan kekalahan gitu. Jadi Isak ini yang bisa merubah dari seri menjadi menang dan tadinya kalah menjadi seri gitu. Jadi ya itu untuk Alexander Isak kita, karena targetnya sekarang nih cuma dua yang bisa ditargetkan oleh Arsenal, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, dan Gyökeres ini sepertinya nggak mau ke Liga Inggris gitu ya. Jadi itu yang menjadi problem. Alexander Isak ini ya saya juga tahu bahwa rekor cederanya dia ya itu yang menjadi masalah, tapi ya itu yang saya lihat bahwa Alexander Isak ini tadi dia menjadi penentu gitu ya, sering kali menjadi penentu di beberapa pertandingan terakhir ini bagi Newcastle. Lalu musim nggak apa-apa mah, bercanda, asik-asik aja kita. Tadi kan kalau masalah Nunes tuh masanya kita udah punya dulu kan, penyerang yang persis kayak Nunes punya. Eddie Nketiah itu, aduh,
Saya udah bilang berkali-kali Eddie Nketiah itu Nunesnya Arsenal gitu, karena musim kapan ya? Musim kemarin itu kan kalau nggak salah, bagaimana Arteta itu berusaha banget supaya eh Nketiah ini bisa jadi gitu loh, tapi ternyata dikasih kesempatan berkali-kali nggak jadi akhirnya ya udah dijual di awal musim ini karena dia itu Eddie Nketiah itu produk akademi gitu kan. Dan saya selalu bilang Eddie Nketiah itu positioningnya bagus banget. Sayangnya ketika dia terima bola, dia nendang ke arah gawang itu nggak karuan. Itulah. Musim ini aja udah 30 hari udah duduk. Iya, ya begitulah tapi eh sekarang kalau untuk striker menurut saya ya itulah yang tersedia di pasaran gitu kan. Yang tersedia di pasaran adanya itu gitu. Ya semoga sih kalau dari saya eh bisa dapat dengan harga yang masuk akal aja lah gitu. Balogun, Balogun, kenapa Balogun? Balogun kan ya sekarang Balogun nggak kelihatan juga nggak sih? Saya mau penyerang Juventus Vlahovic. Vlahovic nggak tahu deh Vlahovic itu dijual nggak? Tadinya kan kayaknya mau dijual tapi dengan dia sekarang udah mulai gacor lagi di Juventus, apa mau dilepas gitu kan, dengan kalau nggak salah udah ganti pelatih kan di Juventus kan. Jadi apakah Vlahovic mau dilepas? Saya agak ragu gitu. Ada beberapa sih kemarin yang menjadi target Arsenal juga. Aduh saya lupa kemarin ada satu pemain muda umur 20 itu striker. Siapa ya namanya? Itu juga jadi targetnya Arsenal. Cuman ya kita masih belum tahu nih kan, mau carinya adalah pemain yang jadi atau yang jadi proyek gitu. Karena kalau yang kita mau jadi saat ini saya bilang sih di pasaran yang tersedia antara iya Balogun di di Monaco ya. Iya ya di Monaco dia. eh Sesko Sesko kan baru perpanjang kontrak kemarin kan, dan apakah dijual musim ini juga kita belum tahu. Yang pasti kemungkinan akan dilepas itu cuma dua gitu kan. Satu tadi Gyökeres, dan kayaknya Gyökeres nggak mau ke Liga Inggris. Ya nggak tahu juga apakah bisa di apa namanya, apakah bisa dirayu-rayu. Yang kedua Alexander Isak pun ini melihat apakah seminimal-minimalnya Newcastle bisa dapat Europa League, yang menurut saya sih kayaknya kemungkinan besar Europa League ini nggak susah juga ya Newcastle dapat gitu. Sesko itu kalau ya ini belum ada kedengaran lagi sih Sesko ini apakah mau dilepas atau enggak. Dan Sesko ini hitungannya masih pemain proyek ya, jadi bukan pemain jadi gitu. Maksud saya pemain proyek ini adalah pemain yang masih harus kita kembangkan, jadi belum belum pemain yang bisa langsung digunakan sebagai penyerang gitulah, sebagai yang penentu gitu loh kalau Sesko menurut saya gitu ya. Walaupun dia sebagai pemain ya memang bagus gitu kan, tapi dari liganya dan dari umur pemainnya sendiri menurut saya Sesko ini nanti kalaupun bisa kita datangkan ini ya pemain proyek bukan pemain jadi gitu. Siapa si ini Gyökeres ke Manchester United belum tentu gitu ya, belum tentu. Kenapa? Karena sekarang kondisi Manchester United itu lagi nggak karuan ya. Ini tadi yang saya bilang, dengan apalagi dengan dipecatnya tadi si Dan Ashworth gitu kan. Jadi masih masih kalau nggak jadi, aduh Osimhen sih saya nggak ini ya. Kalau Osimhen jujur saya nggak serak
gitu loh. Kenapa saya nggak serak dengan Osimhen? Satu, dia ini attitude-nya kalau dari saya ya. Oke lah, dia memang kemarin kan menjadi bermasalah dengan Napoli karena tim medsosnya Napoli. Jadi kesalahan menurut saya ada di medsosnya Napoli. Tapi bagaimana dia lalu malah perpanjang kontrak dan akhirnya mau coba keluar dengan dipinjamkan ke Turki dulu ya, ke Fenerbahce ya kalau nggak salah. Intinya sih kalau dari saya Osimhen ini setelah berapa musim 2022-23 ya. Jadi musim 22-23 di mana dia memang itu namanya naik, musim berikutnya dia menurun dan sekarang juga di Turki nggak kelihatan juga kan Osimhen gitu. Jadi kalau saya sih Osimhen tuh nggak, saya nggak, kalau buat saya pribadi ya, saya Osimhen nggak srek gitu loh. Kalau untuk Vlahovic ya masih mending lah, cuman kalau dari saya Vlahovic ini Juventus apakah mau ngelepas di mana sekarang dia udah bermain bagus gitu. Siapa Osimhen? Osimhen sekarang coba saya mau lihat dulu lah si Osimhen ini di Turki dia gimana sekarang. Sebentar ya, coba kita lihat. Osimhen, Victor Osimhen, Galatasaray, sorry kok Fenerbahce, Galatasaray. 7 gol. Galatasaraynya sendiri juga di mana sekarang ya. Kalau menurut saya sih dengan ya ini right foot. Oke, golnya XG per permainan, XG on target, gol 7, regular play, set piece. Oke, dia main berapa banyak? Sebentar. Shot on target 17, 7 shots 44. Ya kalau dari saya jujur lah sebenarnya kalau untuk Osimhen saya ya sekali lagi saya nggak terlalu srek dengan Osimhen gitu ya. Kalau saya pribadi saya nggak srek dengan Osimhen, itu aja sih gitu. Karena kalau dari saya dengan dia sekarang ada di Galatasaray di Liga Turki dengan klub yang ada di Turki kan kita tahulah ya levelnya di Turki bagaimana. Kalau dia memang segacor itu menurut saya dia paling nggak harusnya udah double digit lah golnya. Seminimal-minimalnya ada di 12 kalau dari saya harusnya. Cuman ya ya ini pendapat saya pribadi ya. Jadi ya jangan terlalu dimasukin hati juga. Cuman kalau dari saya pendapat saya pribadi saya nggak srek sih dengan Osimhen gitu. Rival derby namanya Duran bangun bagus banget pemain West Ham kemarin hampir deal ke Chelsea untuk uh, Duran siapa? Sebentar saya mau lihat pemain West Ham ini yang kemarin. Sebentar coba kita buka West Ham. Kita buka West Ham aja. Coba kita lihat squadnya. Yang mana nih? John Duran.
Aston Villa bukan West Ham, Bang. John Duran ya ini. Oke, 5 gol. Tapi ya ini kalau kita lihat dari usianya ini juga pemain ini ya. Pemain proyek ini sih. Jadi masih harus dikembangkan ya. Bukan pemain jadi kalau kita lihat gitu. Habis siapa lagi striker yang tadi? Kalau inilah makanya striker di pasaran Eropa saat ini ya, di pasaran pemain Eropa jujur susah. Siapa gitu ya yang kita bisa beli gitu kan? Ya bukan saya nggak mau beli striker, tapi jujur ya bahwa di pasaran Eropa saat ini siapa pemainnya yang tersedia dijual gitu ya. Kita nggak usah ngomong yang harganya sesuai dulu deh dengan Arsenal. Kita tahu lah Arsenal sama Liverpool ini termasuk klub yang rada pelit kalau untuk kita beli pemain ya. Jadi masih hitung-hitungan gitu kan. Jadi apa namanya? Menurut saya bukan masalah apa ya, bukan masalah siapa gitu kan, tapi lebih ke siapa yang dijual gitu. Karena striker yang bagus saat ini di IPL sorry kok di IPL di Eropa gitu ya, striker yang bagus di Eropa ini, aduh, yang dijual siapa gitu loh, itu aja kalau dari saya. Siapa yang dijual gitu, siapa yang dilepas gitu. Nah ini kan yang menjadi satu problem gitu loh. Ya saya sih kemarin kan juga sempet kalau kita bisa ngambil si Arda Güler ya. Arda Güler ini kan cuman si Arda Güler ini dengan sebentar ya ini Arda Güler ya. Arda Güler ini posisinya sih winger gitu kan. Posisinya winger. Tapi menurut saya ini kayaknya kita bisa konversi jadi striker si Arda Güler ini. Cuman problemnya adalah udah mulai dipakai nih dia di Real Madrid ya. Berbeda dengan, jadi kalau di awal musim ini kan dia sempat terbuang lah ya, sempat terbuang di Real Madrid, nggak terpakai. Cuman dengan semakin bapuknya si Mbappe ini akhirnya Arda Güler mulai dipakai lagi gitu loh. Nah ini jadi kalau saya sempat mikir kalau Arda Güler ini bisa didatangkan di Arsenal, kayaknya bisa dikonversi jadi striker gitu loh. Cuman ya nggak tahu juga lah gitu. Apalagi pas paruh musim, bener kan gitu. Itulah banyak yang mirip baju. Jadi intinya sih awal di jendela transfer musim dingin saya rasa kita nggak akan bisa beli striker ya di jendela transfer musim dingin. Tapi di jendela transfer musim panas itu juga problemnya siapa yang dilepas, dah gitu aja lah. Ya itu satu-satunya. Ya kalau tadi kalau dari saya Vlahovic ini cuman Juventus mau lepas nggak, udah gitu aja sih. Karena kalau memang mau dilepas ya itu juga salah satu striker yang bisa kita ambil gitu. Cuman apakah Juventus mau ngelepas gitu. Kalau dari saya sekali lagi di jendela transfer musim panas ini kemungkinan hanya dua yang akan dilepas. Itu kan adalah Victor Gyökeres dan Alexander Isak. Dua itu aja sih yang saya lihat ya, secara pribadi saya lihat akan dijual, akan dilepas oleh klubnya. Itu pun tadi dengan Alexander Isak itu ya melihat juga apakah Newcastle bisa dapat minimal Europa League gitu. Ya itu aja sih teman-teman, udah lama banget ya ini, kita udah berjalan berapa lama ini untuk live kita ini udah mau 3 jam ya. Udah 2 jam 50 menit. Jadi ini kayaknya mau saya tutup dulu.
Terima kasih ya sekali lagi yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah chat sama saya bareng-bareng. eh saya mau sudahi dulu untuk live kita hari ini karena saya besok juga masih harus ngantar anak sekolah dan ya juga kerja juga ya. Jangan love Vlahovic soalnya dia dulu udah bukan kalau masalah udah nolak menurut saya ya kalau dari saya juga ya itu bisa bisa menjadi masalah sih tapi ya itu. Nah, masalah Isak kedua yaitu harganya mahal gitu kan. Masalahnya Alexander Isak itu yang kedua itu. Udah gitu ya. Jadi ya itulah intinya eh ya saya mau tutup dulu lah intinya. Ya. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe dan ngechat-ngechat ya sekali lagi saya mau tutup dulu. Terima kasih sudah nemenin sampai jumpa ya kita di video berikutnya.